me back to where I can breathe. Ooh, when I'm bored, I kinda drift away. I'm not sure. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila Ananda dengan NIM 20201435554. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, di mana saya akan menjelaskan konsep dasar dari kewirausahaan. Sebelum itu, kira-kira apa ya kewirausahaan itu? Yuk coba simak video berikut ini terlebih dahulu. Bener, cuman modal bahan baku aja, karena semuanya saya mulai dari apa yang saya punya, seperti itu. Kompor pakai kompor rumah, wajan pakai wajan rumah, peralatan semuanya pakai peralatan rumah. Jadi modalnya bener-bener modal kentang aja, dan bumbu dah sama kemasan, nggak ada yang lain. Dapat rahat yang cukup, nggak ada libur, dari Senin sampai Minggu kerja mulu. Tapi aku yakin suatu saat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, yang pedas. Oh, kalau original kita diaduk kayak gini pakai tangan. Manual ya? Iya, manual. Nah, kalau tempe kan mudah remuk. Oh iya. Iya. 30 kilo bisa. Kan saya masih kuliah offline. Waktu itu masih kerja sama orang. Tapi saat itu terus ada pengumuman kuliahnya mau masuk, Kak. Saya bingung, harus ada pemasukan, tapi bentrok nih jadwal kerja sama jadwal kuliah. Akhirnya saya memutuskan resign. Saya beranikan diri untuk buka usaha. Waktu itu sih belum kepikiran gimana cara buatnya, mau usaha apa. Tapi saya berani untuk bikin Instagram menepis cok. Nama Berikut ini merupakan beberapa kewirausahaan yang ada di mall, yaitu di Palembang Indah Mall, di Palembang. Nah, setelah menyimak video yang tadi, dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemampuan yang selalu aktif atau kreatif, berdaya bercipta, bersahaja dalam berwirausaha, dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya yang kiprahnya di bidangnya masing-masing. Berarti kewirausahaan ini merupakan sikap dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berusaha melakukan sebuah usaha dengan inovatif dan juga kreatif. Lalu disebut apakah pengguna atau pelaksana kewirausahaan ini? Nah, orang yang melakukan kewirausahaan ini disebut wirausahaan, atau dapat kita katakan yang melaksanakan sebuah keusahaan, di mana wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya dan hidupnya. Ia bebas merancang, mengelola, menentukan, dan mengagendakan atau mengendalikan semua usahanya. Nah, ada banyak orang pekerja yang beralih ke kewirausahaan atau menjadi wirausaha. Hal tersebut biasanya dikarenakan beberapa faktor, yaitu jadwal jam kerja yang sangat sibuk dan membuatnya kelelahan, atau mungkin juga dia tidak bisa berada di bawah tekanan, di mana seorang pekerja tetap atau pekerja yang bukan dari usaha sendiri itu dia berada di bawah naungan atasannya.
Dan juga biasanya seseorang yang menjadi wirausaha ini adalah orang yang ingin bebas dan ingin mengekspresikan apa yang ia bisa. Misalnya, kamu memiliki kemampuan pada bidang memasak, namun kamu tidak mau apabila berada di naungan yang ada atasannya. Misalnya, kamu menjadi seorang chef, yang mana chef itu kan juga memiliki bos atau atasannya. Maka hal yang bisa kamu lakukan dengan melakukan kewirausahaan yaitu membuka usaha. Misalnya kamu membuka sebuah seperti zaman digital saat ini, di mana kita bersaing dengan teknologi, kamu bisa melakukannya di rumah. Kamu bisa memasak, kemudian kamu jual produkmu itu pada media, di mana sekarang ini juga ada beberapa aplikasi yang menyediakan untuk menjadikan kamu lahan ya, yang menjadi media kamu untuk menyebarluaskan hasil dari masakanmu tersebut. Nah, di sini kamu telah melakukan juga kewirausahaan. Ini merupakan sikap dan jiwa pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya sendiri dan tidak ingin bergantung kepada siapapun. Ada beberapa tujuan kewirausahaan. Coba kita lihat tujuan kewirausahaan. Di samping sini ada beberapa tujuan kewirausahaan. Yang pertama itu untuk memberi peluang dan kebebasan. Seperti apa yang telah saya jelaskan tadi, bahwa seseorang wirausaha itu biasanya juga dari seorang pekerja lalu dia berpindah profesi menjadi sebuah wirausaha. Lalu kemudian yang kedua, untuk mengendalikan nasibnya sendiri, ya, dimana ini merupakan pengendalian dirinya untuk bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya, yaitu melakukan sebuah usaha, melakukan sebuah peluang usaha untuk kemajuan hidupnya. Lalu yang ketiga, memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Maksudnya adalah ketika kamu memiliki potensi atau kemampuan di bidang tertentu, kemudian kamu ingin mengembangkannya dan menghasilkan sebuah pendapatan misalnya. Hal inilah menjadi tujuan kamu juga pada kewirausahaan biasanya. Lalu yang keempat, untuk mencapai keuntungan semaksimal atau seoptimal mungkin. Dimana misalnya kamu pada waktu dulu pada posisi pekerja, kamu mendapatkan gaji segini, dan itu tentu saja biasanya gajinya tetap atau ada beberapa bonus saja, dan itu menurutmu adalah kurang. Kemudian kamu berinovasi, ingin mencoba melakukan usaha, menjadi wirausaha, yang dimana pencapaian pendapatan wirausaha itu bisa meningkat dan atau juga menurun sesuai dengan kondisi kewirausahaan atau usaha yang kamu lakukan, dimana kerja keras dan juga kebertahanan kamu dalam melakukan sebuah usaha tersebut. Jadi kamu harus konsisten. Lalu yang kelima, memiliki peluang yang berperan aktif dalam masyarakat dan dapat pengakuan atas itu. Nah, dimana tujuan kewirausahaan ini kamu tentu saja dalam untuk melakukan kewirausahaan kamu harus mampu bergaul, harus mampu aktif dalam masyarakat, karena itu untuk mencapai titik di mana usahamu akan terus berjalan. Karena apabila kamu tidak melakukan hal tersebut, usahamu bisa tersingkirkan oleh orang lain.
Lalu keenam, memiliki peluang untuk melaksanakan sesuatu yang disukai dan menimbulkan rasa senang dan mengerjakannya dapat melakukan dengan hal-hal baik. Nah, di sini maksudnya adalah dalam kamu melakukan kewirausahaan, tentu hal yang paling utama, kamu melakukannya dengan senang. Kamu melakukannya dengan apa yang kamu mau. Itulah membuat tujuan kewirausahaan itu akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Lalu, untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep dasar dari kewirausahaan, tentu kita harus mengetahui karakteristik kewirausahaan, di mana karakteristik adalah hal-hal khusus yang perlu kamu ketahui melakukan usaha. Hal tersebut menjadi dasar atau pondasi kamu untuk mencapai kesuksesan pada kewirausahaan. Berikut adalah beberapa karakteristik kewirausahaan menurut Zimmerman dan Scorberg 1998 dan Korako dan Hodges 2007 dalam Afif 2011. Yang pertama, desire for responsibility, memiliki rasa tanggung jawab, di mana kemampuan mampu menanggung resiko dan juga adanya respon dari apa yang akan kamu lakukan. Lalu yang kedua, tolerance for ambiguity, di mana memiliki rasa toleransi terhadap usaha lain, di mana pada suatu lingkungan kewirausahaan yang kita lakukan, kita tentu memiliki saingan, mungkin bisa dikatakan beberapa produk yang sama, dan itu menjadi keberagaman. Jadi seseorang kewirausahaan yang harus memiliki karakter ini, dia harus dapat menjaga kelangsungan hidup bisnis dan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi menempatkan diri pada saat kita berada di lingkungan usaha kita telah berada di lingkungan tersebut, kita harus menyeimbangi. Jangan sampai adanya permusuhan antar usaha. Yang ketiga, vision, yang merupakan filosofi, cita-cita, motivasi, mengapa perusahaan itu hidup. Jadi vision di sini bermaksud bahwa seorang wirausaha harus memiliki tujuan, cita-cita yang jelas ke depan yang harus dicapainya dalam usahanya tersebut. Karena tanpa adanya tujuan dan juga cita-cita dalam melakukan sebuah usaha yang ingin bertahan lama, maka itu akan membuat sebuah usahamu akan jatuh dan mungkin tersingkirkan oleh orang lain. Maka dari itu, kamu harus memiliki tujuan dan prosedur yang jelas pada usahamu tersebut. Yang keempat, adanya tolerance for failure, di mana usaha yang berhasil membutuhkan kerja keras dan juga tidak setiap saat usaha itu akan berada pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu, kesuksesan akan meningkat apabila kita mampu bangkit kembali dari kegagalan sebelumnya. Inilah yang dimaksud tolerance for failure, di mana pada saat kita gagal dalam melakukan mempertahankan usaha kita, kita tidak menyerah, namun kita mencoba lagi dari pengalaman kegagalan sebelumnya untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas pada usaha yang kita jalankan. Lalu yang kelima ada internal locus of control, di mana seorang wirausaha harus mampu mengendalikan diri karena kerasnya kehidupan berwirausaha itu tidaklah mudah. Akan ada banyak persaingan, akan ada goyahnya sebuah usaha. Hal ini harus seorang wirausaha tanamkan bahwasannya kegagalan harus kita perbaiki.
Lalu yang keenam ada continuous improvement, di mana wirausaha yang selalu bersikap positif, terus-menerus perbaikan, seperti apa yang saya katakan tadi. Dari kegagalan itu kita belajar, pengalaman, kita melakukan introspeksi pada usaha kita ini, apakah ada yang kurang atau apa yang harus kita lakukan untuk berinovasi kembali dan meningkatkan nama atau produk kita agar jauh lebih berhasil dari yang lain. Ini perlu dipikirkan oleh seseorang yang ingin melakukan kewirausahaan. Lalu, yang ketujuh, ada prevent for moderate risk, di mana macam-macam model pengambilan resiko. Seseorang kewirausaha harus memiliki kemampuan atau berani mengambil resiko yang tinggi. Di sini pada nomor 7, pada karakteristik wirausaha ada 7 model pengambilan resiko, di mana yang pertama itu pengambilan resiko tingkat tinggi, yang mana seseorang mampu dan mau mengambil resiko dengan apa yang akan terjadi. Lalu yang kedua adanya seseorang yang hanya mampu pengambilan resiko tingkat sedang. Lalu yang ketiga ada seseorang yang mampu tidak ingin mengambil resiko. Lalu yang kedelapan, in their capacity to success. Harus adanya kebertahanan dalam sebuah kewirausahaan. Jadi kita memiliki keyakinan cukup tinggi atas apa yang kita lakukan, dan untuk keberhasilan kita, seseorang kewirausahaan tentu cenderung harus memiliki keyakinan pada dirinya atas peluang keberhasilan usahanya. Karena tanpa keyakinan, kepercayaan untuk kesuksesan, dan mampu menghadapi tantangan, ini akan menurunkan semangat juang para usaha, di mana usaha yang dilakukan ini bisa turun dan tidak bisa berdaya saing pada usaha-usaha lainnya. Lalu yang kesembilan ada karakteristik desire for immediate feedback, di mana rasa ingin mendapatkan respon dan umpan balik pada saat kita melakukan kewirausahaan ini. Karena adanya persaingan cepat dan dunia berbasis teknologi, untuk berpikir pun kita harus mampu menanggapi perubahan yang ada. Jadi, pada saat kita melakukan usaha, tentu kita harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Karena usaha kita bisa saja tertinggal dan tergantikan apabila kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang ke-10 karakteristik ada namanya high energy level. High energy level ini dimana seorang wirausaha harus memiliki energi yang tinggi dan juga mau mengambil resiko yang ditanggungnya sendiri, dan mendorong wirausaha ini untuk bekerja terus, maksudnya bekerja keras dalam jangka waktu yang cukup lama dan mencapai apa yang ingin ia capai. Jadi seorang wirausaha ini pada high energy level harus memiliki gairah semangat dan mampu menggunakan daya geraknya, yaitu ulet tekun dan tidak berputus asa, kemudian juga mau terus berinovasi pada usaha yang ia lakukan. Lalu yang ke-11 ada future orientation, di mana wirausaha memiliki kecenderungan melihat apa yang akan dilakukan, di mana seorang yang memiliki kewirausahaan, seseorang yang memiliki usaha harus mampu melihat ke depan bagaimana usahanya apabila melakukan ini dan apabila tidak melakukan ini, seperti itu. Jadi adanya orientasi pada masa yang akan datang. Jadi pola pikir kita tidak hanya pada hari ini, tidak hanya kemarin,
namun juga untuk keberhasilan ke depannya. Nah, lalu yang ke-12 adanya karakteristik yang harus dimiliki, yaitu skill of organizing, di mana seorang wirausaha, seorang yang memiliki kewirausahaan harus memiliki keahlian dan memiliki kemampuan serta mampu untuk mengendalikan, mengorganisasikan baik itu orang ataupun barang yang dapat dipertahankan dan berkembang. Jadi maksudnya ini seorang pengusaha ini harus mampu mengendalikan misalnya mengendalikan karyawan pada usaha kita. Misalnya kita ada kewirausahaan kita ini pada bidang kafe misalnya ya. Nah, kita harus mampu memiliki kemampuan untuk mengatur baik itu karyawan kita agar ia tetap bekerja dengan baik. Kemudian pada barang, yaitu pemasokan stok-stok barang pada kafe yang kita miliki. Nah, ini skill ini itu penting, kemampuan kita yang dapat mengatur dan mengelola usaha kita. Begitu maksud dari skill of organizing. Lalu yang ke-13 ada high commitment, di mana memunculkan usaha yang membutuhkan komitmen. Tentu saja seseorang wirausahawan atau wirausaha harus memiliki komitmen dari yang sebelumnya dan disiplin dan bekerja keras dan terus berinovasi dari usaha yang telah dilakukan. Jadi tidak adanya rasa menyerah dan cukup sampai di sini, karena akan terus meningkatkan kualitas dan juga berinovasi pada perkembangan yang terjadi. Jadi langkah ini adalah langkah kebertahanan kita setelah kita melakukan usaha di mana kita telah melakukan dengan sebaiknya. Maka hal yang kita lakukan adalah mampu berpegang teguh pada apa yang kita lakukan dan mampu meningkatkan apa yang telah kita kerjakan. Lalu yang ke-14 adanya flexibility. Flexibility adalah kemampuan beradaptasi dengan Flexibility adalah kemampuan beradaptasi pada lingkungan usahanya, di mana agar tetap ingin berhasil dan juga tetap berjalan sebuah usahanya, tentu kita harus mampu menegakkan diri pada usaha kita, bahwa kita harus di lingkungan ini kita harus bagaimana, kemudian beradaptasi seperti apa agar keberhasilan usaha kita tetap berjalan. Dan hal ini agar menjadi dasar dalam berusaha, dimana agar bertumbuh, bertahan dan juga sukses ke depannya. Karena tanpa adanya adaptasi kita terhadap lingkungan, maka tidak bisa kita melakukan usaha itu secara continue. Lalu ada beberapa ciri-ciri karakter wirausaha yang perlu kita ketahui, di mana yang pertama itu adanya sifat instrumental, lalu kedua sifat prestatif, lalu yang ketiga adanya keluasan bergaul, lalu keempat adanya kerja keras, dan kelima keyakinan diri, lalu keenam sifat pengambilan resiko, lalu yang ketujuh sifat pengendalian diri dalam melakukan usaha, lalu yang kedelapan sifat inovatif yang sangat penting yang harus seseorang wirausaha. Ciri kewirausahaan yang berikutnya itu mempunyai semangat, keberanian dan daya kreasi tinggi. Lalu yang kedua mempunyai semangat tinggi dan kemauan untuk bekerja keras. Lalu yang ketiga mempunyai daya analisis yang baik. Lalu keempat berjiwa pemimpin dan tidak berpasif konsumtif. Lalu kelima keputusan dan melaksanakan, kemampuan keputusan dan melaksanakan. Hal ini sangat penting, bahwa pada diri seseorang yang ingin melakukan kewirausahaan ini, apabila
seseorang tidak bisa mengambil keputusan dengan baik dan seseorang itu tidak bisa melaksanakannya dengan baik, maka hal ini menjadi faktor pendorong suatu kegagalan pada usahanya. Namun jangan dipikirkan bahwa kita bisa terus belajar dalam hal tersebut, tentu saja dari pengalaman kita. Jadi jangan takut untuk melakukan usaha atau menjadi seseorang wirausaha. Lalu yang keenam, adanya memiliki pengabdian yang besar terhadap bisnisnya, di mana seseorang yang telah mengambil jalan melakukan usaha atau mengambil langkah menjadi kewirausahaan, menjadi seorang wirausaha dan melaksanakan kewirausahaannya, tentu seseorang ini telah mau mengambil jalan yang mungkin belum atau ingin ia lakukan, dimana dalam hal tersebut seseorang ini harus melaksanakan bisnisnya dengan apapun yang terjadi. Apabila kita gagal, kita jangan berhenti sampai di sana, namun kita berjuang untuk meningkatkan dan memperbaiki bagaimana usaha kita dapat berjalan dengan baik. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa konsep dasar kewirausahaan itu yang terpenting, yang paling utama, kita harus memiliki apa saja yang perlu kita siapkan dalam berwirausaha. Dimana kita telah mengetahui tadi bahwa kita harus memiliki karakter-karakter kewirausahaan yang perlu kita tanamkan pada diri kita agar usaha yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan juga bisa meningkat sesuai dengan apa tujuan awal kita. Jadi, konsep dasar kewirausahaan ini adalah menjadi dasar yang perlu kita ketahui sebelum kita melakukan sebuah kewirausahaan. Jadi konsep dasar. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui, yang mana kita tadi telah mengetahui karakteristik dan ciri-ciri kewirausahaan. Di dalam kewirausahaan itu kita perlu memiliki tanam rasa berani mengambil resiko, kemudian juga mampu mempertahankan usaha kita, lalu juga tadi ada juga di mana kita harus memiliki kemampuan dalam mengambilkan keputusan dan melaksanakan, ya kan? Juga tadi yang telah saya jelaskan, di mana konsep dasar kewirausahaan ini tentu hal-hal yang sangat penting yang perlu kita siapkan. Ada satu penjelasan yang saya lupa, bahwa di era digital ini sebenarnya merupakan peluang bagi kita untuk menjadi seseorang wirausahaan, di mana kita melakukan kewirausahaan. Kenapa saya sebut peluang? Karena seiring perkembangannya teknologi dan juga perkembangan serta banyaknya hal-hal yang bisa kita lakukan, tentu ini menjadi peluang besar yang apabila kita dapat menjalankannya atau memanfaatkannya dengan baik, ini menjadi sebuah manfaat, inovasi, dan juga untuk diri kita, kemajuan untuk diri kita, dimana kewirausahaan di era digital ini membuat kita agar bisa melakukan apa saja, ya kan? Dimana seseorang itu sebenarnya semuanya bisa berwirausaha, namun pada dasarnya mau atau tidak mau, dan kemudian juga ingin belajar atau tidak ingin belajar. Karena karena untuk menjadi seorang wirausaha yang memiliki kewirausahaan yang tinggi pada dirinya, itu kita harus mampu menjalankan diri kita sendiri, seperti itu. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.